Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh peserta didik kelas 11 IPS dan 11 IPA 1. Semoga kondisi kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan barokah berupa nikmat iman dan Islam pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi dinamika penerapan demokrasi Pancasila ini, kita membahas dua hal nanti. Pertama tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Kita sudah memahami bahwa yang dinamakan dengan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, atau secara harfiah dikatakan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, kemudian kita bertanya, apa sih demokrasi Pancasila itu? Nah, pada hakikatnya rumusan tentang demokrasi Pancasila tercantum di dalam sila keempat Pancasila. Ini sejalan dengan pemikiran dari Profesor Notonegoro yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Kenapa harus demokrasi Pancasila di negara kita? Ya karena pertama Pancasila adalah sebagai ideologi negara kita. Nah, di samping itu demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa, digali dari tata nilai budaya sendiri. Ini dibuktikan dengan otomatisnya kita dalam menyelesaikan masalah, kita lakukan dengan musyawarah. Juga tanpa dikomando, kita sering melakukan kerjasama atau gotong royong dengan sesama. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara harus taat azas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya dalam mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 itu lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ini menyatakan bahwa sesungguhnya rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tertinggi. Namun dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, artinya bahwa kekuasaan negara Republik Indonesia ini harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bahwa kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Kemudian kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, dan yang terakhir bahwa kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum yang dikenal dengan istilah legal interest. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power dengan sistem pengawasan yang berimbang, dikenal dengan istilah check and balance. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu bahwa demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 ini mengakui hak asasi manusia yang tujuannya untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ketujuh, prinsipnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, bahwa dengan sistem demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini menghendaki diberlakukannya setiap pengadilan yang merdeka yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Ini menyatakan bahwa demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten kota. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, bahwa demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 ini adalah ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok
golongan, dan lapisan masyarakat. Dilandasi bahwa demokrasi yang berlaku di negara kita adalah demokrasi Pancasila yang didasarkan pada sila keempat Pancasila, maka ada 3 karakter utama yang terdapat di dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama itu adalah kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, dan ketiga adalah hikmat kebijaksanaan. 3 karakter utama yang Ibu sebutkan tadi merupakan cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita luhur kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan yang kuat untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Di samping itu bahwa demokrasi Pancasila mempunyai keistimewaan karena di dalam demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Nilai moral yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Nilai moral selanjutnya yaitu kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Kita memahami bersama bahwa konstitusi di negara kita sudah mengalami beberapa kali perubahan, tetapi intinya di setiap konstitusi negara Indonesia menganut prinsip demokrasi. Kita lihat di konstitusi RIS pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat 2-nya berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 1 ayat 1-nya berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Sedangkan ayat 2-nya berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Walau negara demokrasi sudah diamanahkan di dalam konstitusi, namun ada pertanyaan, apakah sebuah negara itu sudah demokratis? Nah, untuk menjawabnya, Dr. Afan Ghaffar memberikan indikator apakah sebuah negara sudah dikatakan demokratis. Dr. Afan Ghaffar sudah mempunyai 5 indikator. Indikator pertama yaitu akuntabilitas. Artinya bahwa setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Keempat adalah pemilihan umum, bahwa pemilihan umum dilakukan secara teratur, kemudian inilah sebagai wadah untuk rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik, sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang kelima adalah pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas.
termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers secara bebas. Mengingat durasi untuk periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan kita laksanakan di minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup, Ibu ingin memberi quotes, semua berhak untuk berhasil. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.